Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Hipnokonseling dan NLP yaitu Bapak Iwan Eka Paramarta, SPD MPD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta Parawati Dewi dengan NIM 2111031039 dari Prodi PGSD. Jadi di sini saya akan menyampaikan kesan dan pesan saya sekaligus testimoni selama 1 semester mengikuti perkuliahan mata kuliah hipnosis dan NLP atau Neuro Linguistic Programming. Baik, jadi sebelumnya hipnokonseling dan NLP ini sudah mungkin bagian hipnokonseling sudah sering kita dengar. Mungkin dari kata hipnosis ataupun hipnotis itu sama saja artinya. Mungkin yang jarang orang-orang dengar yaitu NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi hipnokonseling dan NLP ini merupakan dua alat yang kuat di mana dapat meningkatkan pemahaman diri kita. Selain itu juga, selain pemahaman diri, dapat juga meningkatkan komunikasi kita dan juga pengaruh kita terhadap orang lain. Nah, pasti kalian sudah sering kan mendengar cara-cara orang menghipnotis dan juga bagaimana cara kerja dari hipnotis itu sendiri. Nah, jadi di mata kuliah ini juga disajikan bagaimana cara kita melakukan sugesti ataupun hipnosis kepada orang lain, bukan hanya orang lain saja, tetapi juga kepada diri kita sendiri, yang dimana itu dinamakan sebagai self-hypnosis. Nah, jadi kita tidak hanya bisa menghipnotis atau menghipnosis orang lain saja, tetapi kita juga bisa menghipnosis diri kita sendiri atau yang sering disebut dengan melakukan self-hypnosis. Nah, jadi dengan adanya hipnosis ini dapat membantu kita untuk menjelajahi kekuatan pikiran bawah sadar kita, sementara NLP atau Neuro Linguistic Programming ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana sih bahasa dan juga komunikasi yang dapat membentuk realitas kita. Nah, dalam mata kuliah ini tentunya kita belajar tentang mengenai konsep dasar dari hipnosis dan juga NLP itu sendiri. Nah, bukan hanya itu saja, kita juga mempelajari tentang teknik praktis hingga pada penerapannya nanti dalam berbagai aspek kehidupan. Hipnosis dan juga NLP ini memiliki tujuan yang sama dan mereka berkolaborasi atau bekerja sama dengan baik. Jikalau salah satu dari mereka bekerja sama, jikalau salah satu dari mereka bekerja, bisa saja misalnya hipnosis saja yang bekerja atau tidak NLP saja yang bekerja, itu bisa saja terjadi, akan tetapi hasilnya tersebut tidak maksimal. Jadi maka harus disatukan atau dikolaborasikan mereka antara hipnosis dan juga NLP, maka dari itu baru mereka bisa mencapai hasil yang maksimal. Hipnosis dan NLP ini juga memiliki tujuan, di mana tujuan dari pelatihan hipnosis dan juga NLP ini adalah untuk membantu seseorang mencapai tujuan emosional dan juga pribadi yang mereka inginkan. Misalnya mereka ingin hidup makmur gitu. Mereka sedang mengalami banyak pikiran. Nah, jadi mereka ingin supaya mereka bisa hidup sejahtera seperti itu. Nah, maka dari itu hipnosis dan NLP ini dapat membantu seseorang ataupun manusia tersebut bisa kita sebagai pensugesti bisa mensugesti si klien kita ataupun pasien kita tersebut supaya dia bisa merasakan ketenangan yang ada dalam dirinya. Nah, hal ini juga dirancang untuk membantu orang-orang dengan proses atau kebiasaan yang mungkin mereka sadari, namun tidak dapat dirubah seperti itu. Nah, jika digabungkan hipnosis dengan NLP ini dapat memberikan hasil yang lebih besar dibandingkan keduanya jika bekerja secara mandiri, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, selain itu, hipnosis dan juga NLP ini mencakup tentang bagaimana kita bisa melewati pikiran sadar ke pikiran bawah sadar kita, di mana ingatan tersebut yang ditekan bukan hanya ditekan saja, namun juga disimpan
hal ini dilakukan guna untuk memulai pembinaan untuk menghasilkan hasil yang maksimal atau hasil yang terbaik. Nah, artinya partisipasi secara sadar digunakan untuk mengakses dan mengubah pola-pola negatif yang terkubur dalam pikiran bawah sadar. Jadi pola-pola negatif atau pola-pola negatif itu yang terkubur di bawah pikiran bawah sadar itu nantinya itu akan kita ubah supaya si klien tersebut merasakan ketenangan dalam dirinya sendiri. Oke, untuk selanjutnya adapun konsep dasar dari hipnosis dan juga NLP ini. Jadi yang pertama kita akan membahas tentang konsep dasar dari hipnosis. Nah, di mana hipnosis ini merupakan keadaan relaksasi mental yang aman dan juga tentunya alami ya. Nah, di mana pikiran terbuka terhadap sugesti positif. Jadi hipnosis sebenarnya merupakan batu loncatan menuju self-hipnosis yang seperti saya katakan tadi, yang dimana juga banyak dari kita alami setiap hari. Nah, seperti contohnya misalnya keadaan trance yang biasa kita alami setiap harinya. Dimana keadaan trance ini yaitu tenggelam dalam pikiran. Sehingga terkadang saat kita mengemudi tersebut, kita melewati jalan yang kita inginkan, atau misalnya terlalu tenggelam dalam misalnya kita menonton TV nih, atau enggak kita lagi menonton YouTube atau membaca novel dan lain sebagainya. Nah, kita itu terlalu tenggelam dalam hal-hal yang kita lakukan sehingga kita lupa akan waktu. Nah, sudah mentuh. Nah, dengan yang sama pula, maka dari itu hipnosis itu sendiri akan memberikan Anda kunci untuk mencapai tujuan pribadi dengan lebih mudah, yaitu dengan merespon pemicu dengan cara yang berbeda. Nah, mungkin respon tersebut bisa menghasilkan respon negatifnya itu mungkin yang di masa lalu. Nah, hipnosis dapat juga memberikan Anda kemampuan untuk mengakses permasalahan dan mengatasinya dengan lebih cepat, mudah, dan juga sederhana dari kejadian-kejadian sebelumnya. Oke, itu tadi tentang konsep dasar hipnosis. Untuk selanjutnya ada yaitu konsep dasar NLP atau Neuro Linguistic Programming. Nah, jadi NLP atau Neuro Linguistic Programming ini merupakan sebuah pendekatan terapan, yaitu tentang bagaimana kita memproses informasi yang berasal dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, bukan hanya memproses informasi dari kehidupan sehari-hari saja, namun juga hubungan antara kita dengan orang lain atau antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, dan juga dari pikiran kita sendiri. Nah, pendekatan ini sangat berguna untuk perubahan pribadi, untuk menjadi yang lebih positif seperti itu, karena cara kita berpikir tentang pengalaman hidup kita berdampak besar pada perilaku kita serta komunikasi kita dengan orang lain. Nah, selanjutnya adapun beberapa cara hipnotis dan juga pelatihan NLP yang bermanfaat bagi kalian. Seperti contohnya misalnya konflik internal, trauma masa lalu, dan kepercayaan diri. Jadi itu tuh sudah sering kita alami ya dalam kehidupan sehari-hari, di mana kita sudah terbiasa mengalami konflik-konflik seperti itu. Mungkin konflik internal yang dimaksudkan itu konflik yang ada dalam ruang lingkup kita. Seperti misalnya contoh kecil saja, konflik antara kita bersama dengan orang tua kita, atau enggak kita bersama dengan saudara kita, atau mungkin bahkan kita bersama dengan tetangga-tetangga kita yang ada di rumah. Nah, jadi konflik seperti itu tuh sudah biasa. Oke, selanjutnya hipnosis dan juga NLP ini didedikasikan khususnya untuk bagaimana kita menemukan cara untuk mengatasi masalah lama yang belum terselesaikan, sehingga kegagalan dapat disingkirkan dari hidup kalian. Nah, misalnya seperti contohnya masa lalu gitu. Misalnya kalian belum bisa nih menyelesaikan masa lalu kalian. Nah, jadi dengan adanya hipnosis dan juga NLP ini, niscaya bisa
menemukan cara bagaimana sih cara menyelesaikan masa lalu kalian yang belum dapat terselesaikan terdahulu, seperti itu. Nah, selain itu juga setelah masalah itu selesai, pastikan kegembiraan tersebut bisa muncul ya dalam diri kita. Nah, kegembiraan itu dipulihkan, memungkinkan kita untuk bergerak maju ke depan dan mencapai hal-hal yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Misalnya Anda menganggap, oh hal ini nggak mungkin terjadi gitu. Nah, dengan adanya kedua ilmu ini memungkinkan hal-hal yang nggak mungkin kalian anggap terjadi itu bisa terjadi di kehidupan selanjutnya. Selanjutnya ada salah satu prinsip terpenting dalam hipnosis dan juga NLP ini adalah menunjukkan kepada diri kita sendiri bagaimana menatap sisa hidup ini dengan sikap baru ya tentunya, yang dimana sikap baru ini yang dimaksud yaitu sikap yang menyenangkan, pikiran penuh dengan hal-hal yang positif, penuh dengan kegembiraan. Kita menjalani hidup ini pokoknya penuh dengan enjoy, santai. Kita yakinkan atau tanamkan kepada diri kita bahwa saya bisa, saya kuat, dan perkuat kata-kata motivasi tersebut untuk diri kita sendiri, karena dengan begitu kita bisa membuat diri kita jauh lebih merasa nyaman, lebih merasa tenang berada di dunia ini. Nah, selain itu juga perhatian utama dari pelatihan hipnosis dan NLP ini adalah untuk membantu pasien ataupun klien kita nantinya mengakses dan juga membuka pikiran bawah sadar mereka, di mana begitu banyak potensi kehidupan di bidang bisnis, penjualan, kesehatan, olahraga, dan lain sebagainya untuk bisa mereka jalani dalam kehidupan selanjutnya. Jadi saya sudah menjelaskan sedikit, mungkin sudah terlalu banyak ya saya menjelaskan tentang konsep dasar dari hipnosis dan juga NLP ini. Nah, jadi selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana sih perasaan saya mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester. Nah, jadi perasaan saya tentunya sangat senang dan juga saya orangnya yang menyukai tantangan baru, di mana mendengar mata kuliah ini itu kayak jiwa penasaran saya itu jadinya menggebu-gebu seperti itu ya, karena saya mendengar ada mata kuliah hipnosis dan juga NLP. Saya berpikir, oh berarti mata kuliah ini sudah tentu isinya tentang hipnosis, dan ternyata benar. Kita belajar di sini bukan hanya belajar materi saja, tetapi kita di sini kebanyakan praktiknya. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa yang seperti itulah mungkin lebih disukai oleh mahasiswa karena kebanyakan praktiknya daripada kebanyakan praktiknya daripada pemaparan materinya, seperti itu. Akan tetapi walaupun kebanyakan praktik daripada pemaparan materi, itu tuh balance, kita materi pun mengerti dan juga diimbangi dengan praktik pun tambah lebih mengerti. Nah, jadi selama 1 semester ini kita sudah ditugaskan untuk membuat beberapa video, seperti misalnya video deepening. Nah, dimana video deepening ini kita mensugesti klien kita ataupun pasien kita untuk masuk ke dalam pikiran bawah sadar mereka, di mana kita menginstruksikan kepada klien kita untuk dia membayangkan ataupun memvisualkan dalam pikirannya tempat-tempat di mana yang mereka sukai, seperti itu. Nah, jadi kita akan memandu mereka untuk melakukan kegiatan deepening ini. Nah, selain deepening itu, seperti yang saya sudah katakan tadi, ada juga self hypnosis, di mana self hypnosis ini yaitu menghipnotis diri sendiri. Menghipnotis itu bukan menghipnotis yang dimaksud ini bukan mengarah ke hal-hal yang negatif seperti itu. Nah, jadi menghipnotis yang dimaksud di sini itu kita menghipnotis diri sendiri untuk menyejukkan pikiran. Selain itu juga kita merelaksasikan pikiran kita, terus kita mensugesti pikiran kita supaya jika kita terbangun, kita merasakan jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Nah, jadi seperti video yang kemarin saya buat, saya mensugesti diri saya sendiri karena saya dulunya mungkin ya bisa dibilang manusia gitu ya, siapa yang nggak pernah menghadapi permasalahan seperti itu. Nah, jadi dalam pikiran itu sudah seperti beban gitu, karena banyak pikiran, banyak
banyak yang dipikirkan gitu ya. Nah, jadi dengan melakukan self hypnosis ini, saya merasa diri saya jauh lebih nyaman, lebih tenang, dan juga setidaknya bisa melupakan sedikit masalah yang terjadi pada masa lalu tersebut. Oke, last but not least, saya akan menyampaikan pesan saya di mana semoga nanti kedepannya saya bisa menerapkan ilmu-ilmu apa saja yang sudah saya dapatkan selama 1 semester ini mengikuti perkuliahan hypnocounseling dan NLP bersama dengan dosen pengampu kita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Iwaneka Paramarta, SPD MPD. Jadi semoga saya bisa menerapkan ilmu-ilmu yang bermanfaat ini di kehidupan nyata saya ataupun di lingkungan pribadi saya, bukan hanya lingkungan keluarga saja, namun juga mungkin bisa di lingkungan ruang lingkup yang lebih besar lagi. Baik, jadi sekian testimoni perkuliahan dari saya. Mohon maaf apabila terjadi salah kata ataupun perbuatan saya yang kurang berkenan. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Saya tutup video ini dengan mengaturkan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni.